Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia. Dialah Allah yang maha kuat, maha perkasa, maha adil, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, memiliki semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan rindu, kasih sayang, penghormatan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dihormati, dimuliakan, dicintai. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian, bila Allah mudahkan, tidak ada halangan secara syar'i, kita akan melanjutkan bahasan kita di Selasa Ganjil 1, 3 dan 5 bahasan tentang Minhajul Muslim. Dan kita sekarang masih di bab adab pasal ke-17, bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, adab adalah tata krama, dan kalau bahasa lainnya adalah kemasan. Kita sangat dianjurkan untuk bisa mengemas semua ibadah yang sudah ada panduannya, supaya lebih sempurna, lebih nikmat, lebih nyaman. Sholat malam dengan baju yang bagus, badan yang segar, tempat yang wangi, yang bersih, itu adabnya. Maka kita akan dapat double pahala, pahala sholat malamnya dan pahala adab dan kemasannya tadi. Sedekah juga begitu, dengan uang yang baru misalnya, jumlah yang besar, diletakkan pada orang yang tepat, maka itu juga adab, pahalanya ada sendiri. Dan tentu sudah 6 pasal kita bahas masalah adab ini, tidak asing lagi bagi teman-teman yang sudah biasa ikut. Hanya saja bahasan malam ini adalah bahasan yang termasuk hal yang penting di dalam masalah adab ini. Adab bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kita ini manusia teman-teman sekalian, makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Emang Allah ciptakan kita makhluk sosial. Kita harus interaksi dengan manusia, interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. Kalau kita menyendiri, tinggal sendiri di hutan, tinggal sendiri di lautan, sulit untuk hidup. Karena kita memang harus interaksi. Bahkan Nabi SAW menetapkan afdaliyahnya, lebih besar pahalanya bagi orang yang sengaja berinteraksi dengan manusia, dengan suka duka yang mereka atau dia akan temukan dari mereka, lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang menyendiri. Sebagaimana sabda beliau SAW dalam hadis sahih, seseorang di antara kalian yang berbaur dengan manusia sehingga tentu mengetahui suka duka bersama mereka, dapat pengalaman-pengalaman hidup, banyak lahan-lahan dakwah, banyak lahan pahala yang didapatkan, bahkan kesalahan-kesalahan mereka bisa menjadi ajang pahala kita. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian yang bergabung dan berbaur dengan manusia jauh lebih afdal dibandingkan yang menyendiri sehingga tidak berbaur dengan manusia. Baik, agar kehidupan sosial kita bisa teratur dengan rapi, Allah yang maha suci dan maha sempurna juga menata dengan cara mengatur bagaimana caranya, menata dan mengatur bagaimana caranya agar kehidupan sosial kita baik. Maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti prajurit-prajurit yang bersatu dalam satu barisan. Mana yang senyawa, sejiwa, maka akan bersatu. Dan mana yang tidak senyawa dan sejiwa, maka akan berpisah. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah orang baik, dia akan merasa nyaman kalau bersebelahan dengan orang baik. Dan kalau orang jahat, dia tidak nyaman bersebelahan dengan orang baik.
Dia takut ditegur, takut gak bisa sejalan. Begitu pula orang buruk nyaman di sebelahnya orang buruk. Ahli maksiat nyaman di sebelahnya ahli maksiat. Orang beriman nyaman di sebelahnya orang beriman. Dan ini salah satu tataan yang sangat rapi dalam masalah kehidupan, sehingga orang-orang beriman tidak perlu berbaur dengan orang-orang yang fasik atau kafir. Dan sebaliknya, orang-orang fasik dan kafir sudah hidup dengan alamnya sendiri, nggak perlu mereka mengganggu orang-orang yang beriman. Laki-laki yang saleh, pada saat dia mencari jodoh, dia nggak mungkin mencari jodoh di diskotik misalnya. Nah, dia tahu itu bukan tempatnya dia, ruhnya tidak bisa menerima itu. Kecuali kalau orang tidak normal ya. Tapi dia akan cari muslimah, mukminah, yang tutup aurat, yang sholat. Dan sebaliknya subhanallah, laki-laki yang biasa di diskotik, nakal, rusak, mabuk, nggak mau dia dengan wanita baik-baik itu. Pakai jilbab nggak mau dia. Berapa banyak saya temukan kasus, ada laki-laki berhasil secara dunia, finansial. Ibunya soleh, ayahnya soleh, anaknya enggak, dicariin jodoh, enggak mau. Syaratnya mau menikah tapi jangan perempuan berjilbab. Syaratnya jangan terlalu alim. Memang dia tidak suka, subhanallah. Jadi ini sebuah penetapan dari Sang Pencipta Allah yang sebenarnya untuk mengatur tatanan kehidupan sosial kita. Orang mukmin disunnahkan untuk mencintai semua mukmin sesama dia secara global, sebagaimana kita tahu ada istilah ukhuwah Islamiyah. Dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar, banyak sekali, lebih dari 20 poin bagaimana haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain, menutupi aibnya, tidak mengganggunya, tidak membencinya, tidak mengambil haknya, tidak menggunjing, tidak ini, tidak itu, macam-macam. 20 lebih hak muslim terhadap muslim yang lain, kenal atau tidak kenal, ngantar jenazah, sholatin jenazahnya, gitu, jenguk kalau sakit dan seterusnya. Itu kalau global. Tapi kita dianjurkan supaya lebih rapi lagi dan kita bisa terkontrol dalam kehidupan sosial dengan beragam macam cobaan yang ada. Banyaknya keburukan-keburukan yang menyebar dari syaitan manusia dan jin di kehidupan kita ini, maka kita dianjurkan menjalin ukhuwah khassah, persaudaraan yang khusus, mencari sesama jenis kita yang sesoleh kita atau bahkan lebih daripada kita untuk menjadi sahabat dekat. Itu dikenal dengan persaudaraan di jalan Allah, bertemu karena Allah, berpisah karenanya. Dan kita tahu banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Maka teman-teman jangan hindari atau jangan tinggalkan sunnah ini. Cari siapa orang yang sesama jenis kita. Sekali lagi, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, lalu ucapkan di hadapan mata dia, saya mencintai anda karena Allah. Dan nanti kita akan lihat ada syarat-syaratnya. Gak boleh cuma sekedar ucapan, tapi yang pertama ucapin. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih, ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain solatnya khusyuk sekali, bagus, masya Allah, solatnya dengan tumaknina, kelihatan orang ini ahli ibadah. Maka ada seorang sahabat yang lain di dekat Nabi SAW melihat orang itu lalu mengatakan, saya mencintai orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dia, ucapkan di depan matanya. Maka sahabat ini pun pergi dan mengucapkan kepada orang tersebut. Ini yang pertama kita ucapkan. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu kalau dalam bersahabat ini, terutama karena Allah, ini bahkan bisa mengalahkan persaudaraan kandung. Pada saat saudara kandung kita kafir misalnya, fasik misalnya, laki-laki atau perempuan yang muslim tapi banyak dosanya, fasik atau fasikah, saudara kandung, saudara yang beriman jauh lebih baik daripada mereka dan jauh lebih disuruh memberikan haknya. Makanya dikatakan kita berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Tapi di sini ada konsekuensi. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat tadi, saya mencintai anda karena Allah, maka harus tahu ini. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi bagian dari dia, dia bagian dari kita. Sebagaimana seseorang telah datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya wahai Abu Hurairah, saya mencintai anda karena Allah. Kata Abu Hurairah, kamu sudah tahu syaratnya? Dia bilang belum. Kata Abu Hurairah, kantongmu kantongku, duitmu duitku. Siap? Enggak siap. Iya, kata dia enggak siap.
Saya belum faham itu, belum sampai ke sana. Kata Abu Hurairah, kalau begitu pergilah cari orang lain. Saudara kita yang kita ucapkan, saya cintai kamu karena Allah, kita siap betul-betul ikhlas, tulus dalam persaudaraannya karena Allah. Tentu di sini dicari adalah orang-orang yang soleh dan solehah, ya. Memang orang yang sangat faham. Kita tahu kasus yang paling besar di sini adalah kasus yang diangkat tentang persaudaraan Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Bagaimana dua orang sahabat ini, dua-duanya orang kaya, tapi Abdurrahman ibn Auf tertinggal seluruh hartanya di Mekah, nggak ada lagi yang dibawa ke Madinah, termasuk istri anaknya. Tiba di Madinah saat Nabi SAW tunjuk, hai Sa'ad, kau bersaudara sekarang karena Allah dengan Abdurrahman. Abdurrahman Sa'ad orang terkaya Madinah. Langsung Sa'ad sudah faham, konsekuensinya adalah ini seperti badan saya juga orang ini. Maka paling pertama penawarannya, hai Abdurrahman, untuk membuktikan cinta saya kepadamu karena Allah, maka saya punya dua orang istri. Lihat salah satunya, mana yang paling menarik untukmu, saya ceraikan, lalu kau nikahi. Bukan dia kasih istrinya yang sudah tua. Saya punya dua orang istri, pilih salah satunya, mana yang paling menarik buat kamu, saya ceraikan, lalu kau nikahi. Yang kedua, setengah kebun Madinah ini milik saya. Saya ingin bagi harta ini, setengah buat kamu, setengah buat saya. Tiba-tiba jadi kaya. Tapi perhatikan saudara yang memang faham iman, soleh dan soleha ini. Abdurrahman orang yang faham agama, beriman kepada Allah. Maka apa yang dia katakan? Semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan hartamu. Artinya saya enggak butuh itu. Enggak usah ceraikan istrimu, enggak usah kasih saya harta, gitu kan? Allahu alam kalau seseorang di sini yang hadir ditawarkan begitu. Datang dari Mekah, enggak ada istrinya, enggak ada keluarganya, enggak ada hartanya, ditawarkan begitu. Kata Abdurrahman, semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Enggak usah semua itu. Tunjukkan saya di mana pasar, biar saya memulai usaha. Maka saat pun menunjuk pasar, Abdurrahman datang, dia cari toko cangkul yang paling besar di pasar Madinah, lalu dia negosiasi, saya mau haji dari Mekah, saya mau mulai dagang, bisa enggak? Saya ambil beberapa cangkul, nanti saya bayar, jatuh tempo, besok saya bayar. Pemilik toko mengatakan silahkan, ambil berapapun yang anda butuhkan. Abdurrahman ambil beberapa, putar di pasar itu, jual sambil pikul, laku, dibayar besok, begitu terus. Dalam 1 bulan Abdurrahman sudah punya kios, sudah punya toko cangkul, gitu kan? Sampai Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah memberkahi hidupnya Abdurrahman, kalaupun dia menggenggam tanah dan menjualnya maka akan untung. Karena kecerdasan secara manusiawi dan keimanannya kepada Sang Pencipta Allah yang sangat luar biasa. Maka Abdurrahman pun setelah itu dengan kemuliaan jiwanya, dengan keimanannya, dan ini orang yang paling layak jadi sahabat. Bukan berarti kantongmu kantongku kemudian dia mengambil semua harta temannya, tidak. Dia mulia. Maka dia tiba-tiba melamar seorang wanita Ansar, menikah, lalu kemudian datang ke masjid, sudah pakai baju baru, pakai minyak wangi. Nabi SAW heran, lihat 1 bulan sudah berubah jadi kembali seperti di Mekah. Orang kaya raya di Mekah, miliardernya Mekah Abdurrahman. Ya, kalau dari kalangan perempuan Khadijah, kalangan laki-laki yang bersaing di Mekah adalah Abdurrahman sama Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang kaya raya tapi diambil semua hartanya oleh orang Quraisy. Berangkat ke Madinah dengan baju di badan saja. Maka yang terjadi adalah Abdurrahman didatangi oleh Nabi SAW lalu mengatakan, hai Abdurrahman, ada berita baru kayaknya. Mengatakan, iya ya Rasulullah, saya baru nikah. Kata Nabi SAW, apa yang kau jadikan sebagai mahar? Dia bilang emas, seperti biji kurma. Kata Nabi SAW, janda atau gadis? Dia mengatakan janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidakkah kau nikah dengan gadis maka dia lebih banyak bercanda denganmu dan kau bercanda dengannya? Sudah kau iklankan? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Tapi saksi bahasan kita masalah ukhuwahnya di sini. Bagaimana persaudaraan yang terjalin, dan ini banyak diangkat oleh para ulama, kisah mulia persaudaraan dalam Islam. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari persaudaraan ini teman-teman sekalian. Yang pertama, kita merasa selalu terawasi dalam ketaatan. Karena teman kita yang soleh dan soleha ini akan selalu mengawasi kita kalau kita selalu bersama-sama.
Sehari-hari azan saling mengingatkan, sudah azan 5 menit lagi ketemu di masjid ini ya. Nanti taklim ada ustadz ini di masjid ini ya. Kamu sudah baca belum Al-Quran hari ini? Ada orang anak yatim sana, saya mau sedekah, kamu ikut ya. Atau saya titip sedekah sekalian ya, nanti saya bayar kamu, dan seterusnya. Selalu tiap saat program ibadah. Jadi terasa terawasi. Itu manfaat yang paling kelihatan dari ukhuwah Islamiyah itu. Yang kedua, mendapatkan fadilah yang besar, pahalanya besar sekali. Besar, nggak bisa dibayangkan ini. Bersaudara ini karena Allah pahalanya sangat besar. Nanti kan kita jelaskan, ada hadis yang menjelaskan kalau di mahsyar dia akan mendapat naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Lagi orang kepanasan di mahsyar, mereka bisa selamat. Juga mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Sampai para nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu dengan itu. Bayangkan kalau nabi-nabi bisa sampai cemburu. Mimbar siapa nih? Penuh dengan cahaya, semua orang lihat. Maka dijawablah oleh para malaikat, itu adalah mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi fadilahnya sangat besar, sebagaimana akan kita ketahui nantinya. Dan makna daripada bertemu atau berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, artinya kalau temannya itu baik, selama dia istiqamah dalam agama, maka dia jadikan sahabat. Kalau temannya menyimpang, maka dia coba nasihati, dia luruskan. Kalau tidak mau, dia berpisah karena Allah juga. Udah, mulai sekarang persahabatan kita untuk sementara, kita enggak dihalin lagi, karena memang kamu tidak mau diingatkan, terjerumus dalam kemaksiatan, maka saya tidak mau merusak iman saya. Lalu kemudian dia menjalin persaudaraan dengan yang lainnya. Tentu seorang muslim boleh menjalin lebih daripada satu orang ya. Tapi kalau dia bisa mendapatkan seseorang yang saleh atau salihah sama jenisnya, yang sudah cukup mencukupi kebutuhan dia secara keimanan dan ilmu, maka cukup. Gitu. Seperti itulah. Saya akan bacakan perkataan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Pasal ke-7, adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Seorang muslim karena dasar imannya kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, dia tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah dan tidak pula membenci kecuali karena Allah. Sebab sesungguhnya seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan tidak pula membenci kecuali apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi karena cinta Allah dan Rasulnya lah seorang muslim itu mencintai, dan karena kebencian Allah dan Rasulnya lah dia pun membenci. Dalil pijakan ini adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 4681, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka ia telah menyempurnakan imannya. Maksudnya adalah siapa yang mencintai karena Allah, artinya dia suka seseorang karena memang orang itu dekat dengan Allah SWT. Dia membenci karena Allah, artinya dia meninggalkan persahabatannya karena orang itu sudah jauh dari Allah. Memberi karena Allah, artinya kalau dia bersedekah pun, menasihati atau memberi materi, maka karena Allah. Dia menahan pun, tidak memberi sesuatu karena Allah. Maksudnya kalau dia tahu orang ini pemabuk, dia nggak kasih. Takutnya orang ini tambah maksiat. Kalau jelas-jelas dia tahu dan dia lihat dengan mata kepalanya itu. Maka kalau orang melakukan ini, dia telah menyempurnakan keimanannya. Berdasarkan dalil inilah seluruh hamba Allah yang saleh dicintai dan dibela oleh seorang muslim, dan berdasarkan dalil ini pula lah seluruh orang fasik, kaum pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Satu hal yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian, kita mencintai dan kita membenci karakter dan bawaan seseorang, bukan fisik. Jangan pernah mencintai seseorang atau membenci seseorang itu karena fisiknya. Saya pernah kasih contoh, kalau teman-teman masih ingat, untuk melatih supaya kita tidak terbiasa membenci fisik sesuatu. Kalau kita makan jeruk misalnya, kita temukan jeruk itu asam. Maka yang kita harus tidak suka atau benci, asamnya, bukan jeruknya. Paham ya? Karena
kalau kita benci jeruknya, kita tidak akan makan jeruk sampai mati. Ada orang begitu. Sekali dia makan ikan, mungkin ikan itu salah masaknya, maka dibenci semua ikan, nggak mau makan ikan. Ini keliru ini, gitu kan? Jadi bukan fisik, tapi karakter atau sesuatu yang ada di situ. Yang kita benci asamnya, kita bisa coba jeruk yang lain ternyata manis. Maka kalau asam kita tinggalkan, hanya asamnya saja. Seperti itulah. Ya. Sama dengan orang kafir, yang kita benci bukan fisiknya ya, yang kita benci kekufurannya. Makanya kalau dia tinggalkan kekufurannya dan dia sudah syahadat, selesai. Enggak ada hubungannya sama fisiknya. Kan gitu. Umar bin Khattab dulu benci sekali Islam, tapi setelah syahadat, selesai. Enggak ada urusannya. Wahsy pernah membunuh paman Nabi SAW di Uhud, tapi masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Nabi SAW terima. Gitu kan? Banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini. Jadi kita disuruh membenci kesalahannya, perbuatannya. Anak kita jatuhin gelas, perbuatan menjatuhkan yang jadi masalah. Tidak ada hubungannya antara jatuhkan gelas dengan dicubit pahanya. Tidak ada hubungannya. Nasihati karakter itu, luruskan. Selesai urusannya. Namun demikian kata beliau, kata Syekh Abu Bakar, saya lanjutkan, semua itu tidak menghalangi seorang muslim untuk memilih saudara atau teman karena Allah yang secara khusus lebih ia cintai lagi ia sayangi. Sebab Rasulullah SAW telah menganjurkan memilih saudara-saudara dan teman-teman seperti itu. Seraya beliau bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad nomor 8945 dan Tabarani juga Hakim meriwayatkannya. Dan Hakim menyebutkan di urutan nomor 78 dari hadis dan mereka semua mensahihkannya. Kata baginda Nabi SAW, al-mu'minu ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Seorang mukmin itu selalu akrab dan diakrabi orang. Maka tidak ada kebaikan pada orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi orang lain. Ada orang subhanallah begitu ekonominya membaik, enggak mau lihat orang sama sekali. Keluar rumah tunggu orang semua tidak ada baru dia keluar. Mobilnya gelap, nggak bisa orang lihat. Nggak mau ketemu dengan manusia. Kenapa orang ini? Ini salah ini. Dan yang dimaksud juga di sini teman-teman sekalian garis bawahi, kita disuruh memilih sahabat dekat, bukan berarti nanti orang lain kita tidak akrabi ya. Karena seorang muslim harus supel, akrab dengan orang. Sampai Amr bin As radhiyallahu anhu itu saking santunnya, akrabnya Nabi SAW menyapa dia, sampai dia mengira dia orang yang paling Nabi cintai. Maka pernah selesai sholat, lagi ngumpul semua sahabat, Amr bin As sengaja kerasin suaranya. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai? Karena setiap ketemu Nabi, Nabi sambut, Nabi pegang tangannya, ngobrol, tanya kabarnya. Dia rasa dia orang ini paling dicintai oleh Nabi SAW. Dia mau tunjukin depan sahabat yang lain nih. Kata Nabi SAW, Aisyah. Ya itu riwayat sahih. Kata dia, bukan ya Rasulullah, bukan. Laki-laki. Gitu kan. Kata Nabi SAW, ayahnya. Abu Bakar. Baiklah. Siapa lagi Rasulullah? Umar. Siapa lagi Rasulullah? Uthman. Siapa lagi Rasulullah? Ali. Terus Nabi urut 10 orang sahabat yang masuk surga. Amr bin As datang nomor 12 atau nomor 13. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bisa menarik hatinya para sahabatnya sampai mereka mengira dia orang yang paling dicintai. Padahal sebenarnya bukan. Saking akrabnya. Ya. Jangan eksklusif. Muslim tidak boleh begitu. Senyum dengan semua orang, sapa dengan semua orang. Gitu kan. Saya kadang-kadang habis tablik akbar, kalau bukan kena panitia tarik-tarik saya salaman sama jemaat. Tapi memang 10.000 orang yang hadir. Bagaimana salamannya ini? Kemarin di Makassar 25.000 orang yang hadir. Kalau kita salaman bagaimana banyak? Ustadz kalau mau dilayani ini tidak selesai-selesai 2 jam salaman. Mana ada yang minta foto, ada yang minta ini segala macam. Baiklah, salam dari jauh, pakai mic, assalamualaikum. Tapi tidak boleh kita eksklusif, tidak boleh kita merasa sombong, susah untuk ketemu orang. Tidak. Coba makin merendah, kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahullah. Orang makin merendah, Allah akan tambah tinggikan derajatnya. Kan gitu. Kemudian dalam hadis yang lain,
Dalil yang ketiga diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah hadis riwayat Nasa'i dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Inna hawlal arshi manabira min nurin alaiha qawmun libasuhum nur wa ujuhuhum nur laysu bi anbiya'in wala bi anbiya'i laysu bi anbiya'a wala syuhada yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada faqalu ya Rasulullah sifhum lana faqala al-mutahabbuna fillah al-mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Sesungguhnya di seputar arsh nanti, di singgasananya Allah, ada mimbar-mimbar yang sangat terang, dipenuhi dengan cahaya. Di atas mimbar-mimbar itu, terdapat orang-orang yang berpasang-pasangan, dua-dua orang, sesama jenis. Yang pakaian mereka pun dari cahaya yang terang. Wajah mereka semuanya cahaya. Mereka bukan nabi-nabi, dan mereka juga bukan para syuhada, orang yang mati syahid. Bahkan mereka membuat iri atau gibta para nabi-nabi dan para syuhada. Dan gibta maksudnya adalah iri positif ya. Pernah saya jelaskan di bab hasad. Ada hasud iri yang haram, ada hasud yang boleh ya, iri yang boleh. Tapi beda istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab hasud atau iri dengki yang haram namanya hasad. Biasa kita bilang Indonesia hasud ya. Tapi kalau yang kita cemburu, iri yang boleh namanya gibta dalam bahasa Arab. Bedanya apa? Kalau hasad, kita berharap nikmat yang sedang ada pada orang yang sedang kita lihat atau jadi target kita itu hilang dari dia. Misal Allah berikan dia ketampanan, kecantikan, kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, apalah. Lalu kemudian kita merasa iri dan berharap orang ini hilang darinya kelebihan itu. Bahkan misalnya kalau dia baru beli mobil tabrakan, syukur tuh tabrakan. Siapa suruh beli mobil baru? Nah ini nggak boleh, ini hasad. Ini bahaya ini. Nggak boleh sama sekali. Nggak usah cemburu dengan kelebihan yang Allah berikan. Gitu kan? Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad karena hasad akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Nggak boleh. Kalau gibtah adalah kita iri dengan seseorang yang Allah berikan kelebihan tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Ini boleh. Misalnya ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang punya kelebihan fisik, kita mengatakan ya Allah, andai saja engkau memberikan aku seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Itu boleh. Atau ya Allah tambahkan nikmat pada dia dan berikan juga saya nikmat yang sama. Itu namanya iri juga, tapi dia positif. Namanya gibtah. Nah dalam hadis ini disebutkan itu. Nanti mimbar-mimbar yang bercahaya di atasnya orang-orang bercahaya, bajunya bercahaya, wajahnya. Para nabi-nabi menggibtah mereka. Perhatikan di sini. Jadi irinya bukan iri yang mengharapkan itu hilang, enggak. Tapi merasa luar biasa Allah berikan ya. Coba saya juga dapat yang sama. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang yang jadi target kita. Kata beliau di sini bahkan mereka merasa iri atau gibtah. Membuat para nabi-nabi merasa gibtah dan para syuhada. Para sahabat berkata ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka duduk-duduk bersama karena Allah. Jalan bersama, ngobrol bersama, bisnis bersama, tinggal bertetangga, ya, sekomplek, seperti itulah. Duduk-duduk bersama, selalu mau sama berdekat dengan sahabatnya. Dan saling mengunjungi karena Allah. Nah ini berarti sudah ada 3 langsung ya. Seperti syarat orang yang bersaudara karena Allah ini. Kalau mau dapat mimbar itu, mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mereka saling duduk bersama, artinya selalu bersama-sama. Keluar bersama-sama, bisnis bersama-sama, tinggal bersama-sama, artinya berdekatan dan seterusnya. Dan mereka saling mengunjungi karena Allah. Ini banyak orang yang mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, tapi tidak pernah mengunjungi temannya. Tidak pernah menjenguk kalau sakit. Ada orang begitu subhanallah, temannya sudah berulang-ulang datang, dia enggak pernah tahu alamat rumah temannya di mana. Dia cuma mau dia sendiri yang dikunjungi. Datang kunjungi orang. Ini juga termasuk disebutkan dalam hadis. Yang selanjutnya hadis yang keempat, dalil keempat diangkat oleh Imam atau Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad nomor 18.945, Hakim nomor 187 dan Hakim mensahihkannya. Kata baginda Nabi SAW, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli
wa haqqat mahabbati lilladhina yatanasaruna min ajli. Cintaku tetap selalu ada bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi ada dua hal lagi di sini ditambahkan, mereka saling berziarah, mengunjungi satu sama yang lain, maksud dalamnya menjenguk kalau sakit, membesuknya, dan juga saling membela karena Allah. Kalau ada orang mukmin, ya, dirusak namanya segala macam, orang dan ini saudaranya karena Allah, dia membelanya. Kalau dia benar, kalau saudaranya salah, dia harus ya menunjukkan kesalahannya, menasihatinya. Juga hadis yang masyhur, dalil selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1423. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjidi, idha kharaja minhu hatta ya'uda ilayh, wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayh. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya di mahsyar, panas sekali. Dalam riwayat lain dikatakan seseorang akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya, dari keringatnya, peluhnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu matahari jaraknya 1 mil. Kata perawi hadis, sahabat Nabi mengatakan, saya tidak tahu yang Nabi SAW masukkan 1 mil adalah mil yang merupakan 1,5 kilometer, atau mil yang dimasukkan adalah mil orang Arab. Kalau pakai celak mata, ada kayunya biasa untuk meletakkan celak di antara dua kelopak mata. Ini namanya mil juga dalam bahasa Arab. Kata beliau, saya enggak tahu mil itu pada hari kiamat di mahsyar, matahari itu sedekat mil yang mata ini, yang ditaruh di mata, atau 1,5 kilometer yang merupakan 1 mil jarak. Jadi pada saat itu orang kepanasan, dan ada orang yang selamat. 7 golongan yang Allah selamatkan. Maka jadikan diri kita salah satu dari golongan ini minimal. Kalau bisa beberapa, alhamdulillah, sangat bagus. Target seorang mukmin semuanya dia jadikan sebagai targetnya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Dan adil, kalimat adil dalam bahasa Arab masuk semua makna baik. Baik, santun, ramah, disiplin, tanggung jawab, jujur, semua. Itu kalau dirangkum namanya adil. Jadi kalau dalam bahasa Arab orang sudah mengatakan orang ini adil, berarti itu sudah luar biasa. Bergabung semua sifat baik padanya. Pemuda yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang maha suci dan maha murah. Ini satu hal yang positif juga teman-teman sekalian. Jadi prinsip dasar yang sering tersebar di Indonesia, kalau saya bahasakan ini virus berbahaya. Kita sering mengatakan di umur 14 sampai 20 tahun ini masa muda. Masanya coba-coba. Masa mengetes, masa puberitas. Sehingga akhirnya pada saat itu mereka merusak diri mereka dengan narkotika, dengan perzinahan, dengan rokok, dengan apalah dicoba semuanya. Padahal teman-teman, umur ini umur yang sangat produktif, merupakan pondasi untuk membangun sisa umur ke depan. Kalau di umur ini SMP sama SMA di Indonesia ini berhasil seseorang di masa muda itu dia memperbaiki keadaannya, dia menjadi orang yang baik, hafal Quran, sholat di masjid, hadir pengajian. Ini kedepannya baik semua. Di sini dia rusak, narkotika, zina, bohong, menipu, apalah, mukul orang, tawuran, segala macam. Ini kedepannya begitu terus. Susah untuk dia kontrol, kecuali dengan hikmah ilahi. Maka ini waswas syaitan, ini virus. Kalau kita pernah begitu di masa umur-umur ini teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Kalau kita baca Quran nanti bisa umur 30-40 tahun, anak-anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus lebih baik daripada kita. Tumbuhkan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid apabila ia keluar darinya hingga kembali lagi padanya. Artinya tergantung hatinya.
Ada orang begitu subhanallah, keluar dari masjid sholat duhur, hatinya sudah terikat, kapan nih asar, jam berapa, mau kembali lagi ke masjid yang sama. Terus hatinya terikat dengan masjid. Saya kemarin ditanya dengan beberapa orang ikhwah, Ustadz enggak ketemu Raja Salman? Saya bilang, saya alhamdulillah satu hari ketemu Raja berapa kali? Berapa kali saya ketemu Raja? Paham enggak? Ketemu Raja yang sebenarnya Allah. Tadi kita baru ketemu sama Raja kita. Enggak ada protokol, enggak ada apa-apa. Enggak rumit. Sudah tahu bacaannya, ucapannya sudah tahu, pahalanya langsung dikasih, bonusnya sudah tahu. Satu hari 5 kali yang wajib, belum sunnahnya, belum doanya, belum berzikir, belum baca kitabnya. Oh banyak sekali. Saya kadang-kadang juga ditanya, Ustaz kerjanya apa selain jadi Ustaz? Saya bilang saya pegawai kerajaan. Ini rumah ini masjid yang kita sedang masuk teman-teman, lebih baik daripada 1 juta istananya Raja Dunia. Ini rumahnya sang raja yang sebenarnya. Antum ini sedang diundang ke sini nih. Luar biasa ini. Orang banyak bangga datang ke Istana Merdeka, antum bangga ke Nurullah mestinya. Ke rumahnya Allah ini. Renungi itu teman-teman sekalian. Sehingga dunia ini jadi kecil buat kita. Orang kalau selalu targetnya Allah, dunia jadi kecil buat dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah saksi bahasan kita, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pula atas dasar itu. Sudah saya rincikan tadi dari awal ini. Yang selanjutnya seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya berlinang, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat kebesaran Allah, mendengarkan kisah orang-orang saleh, lalu dia menangis. Nah, ini orang akan mendapatkan, kata ulama, walaupun sekali seumur hidupnya, selama dia tidak kafir, kuasa Allah, rahmat Allah luas, Allah bisa berikan. Apalagi kalau dia sering mempertahankan itu. Dan tidak mungkin teman-teman kita menangis karena Allah kalau hati kita masih keras. Dan hati keras karena dosa, enggak ada yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang berbuat dosa, hatinya akan diteteskan dengan bitik atau titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Sampai nanti hatinya menjadi hitam kelam. Mau lihat orang tabrakan depan matanya kah, fenomena alam, longsor kah, petir, apa saja, orang hangus, terbakar, orang kena longsor, dia enggak apa-apa. Dia enggak mempan lagi, hatinya sudah keras. Berkarat ini hatinya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah bisa asyaddu kaswah, bisa lebih keras daripada batu itu. Ini bahaya. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat dan obatnya adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, majlis ilmu seperti ini, melunakkan hati yang tadinya keras bisa jadi lembut. Dan kata Nabi SAW, sebaliknya kalau orang berbuat ketaatan, ibadah kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan titikkan cahaya putih di hatinya. Kalau dia ulangi lagi, cahaya putih lagi. Kalau dia ulangi lagi, cahaya putih. Sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan bahkan sampai bisa menerangi orang yang di sekitarnya. Jadi harusnya kita lakukan seperti itu. Kalau mau menangis karena Allah teman-teman, ini bukan direkayasa. Memang dia akan datang dengan sendirinya. Kalau antum dengarkan tentang neraka, tentang surga, tentang azabnya Allah atau rahmatnya, tidak menangis. Atau mungkin ada orang belum pernah menangis seumur hidupnya karena Allah. Ini perbanyak istighfar teman-teman. Hati itu akan lunak. Abu Bakar itu dikenal dengan rajul bakka karena dekatnya dengan Allah. Setiap nangis, setiap malam nangis, nangis terus. Umar bin Khattab ada garis hitam di bawah matanya karena seringnya menangis, menetesnya air gitu. Air matanya di situ. Selanjutnya adalah seseorang yang diajak untuk berzina atau maksiat oleh seorang wanita yang terpandang lagi cantik. Dan laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Di sini maknanya adalah kalau perempuan yang punya kedudukan dan juga cantik, ya ini saja dia tolak, apalagi orang yang jelek. Nah, kalau sudah cantik luar biasa, tubuhnya sempurna, putih segala macam, terpandang lagi ngajak zina gratis ditolak, apalagi kalau orang jelek, pasti lebih ditolak sama dia. Gitu. Ya. Jadi jangan bilang, oh ini kan tidak masuk dalam hadis, jelek kan, jadi nggak apa-apa. Begitu juga berlaku bagi perempuan. Kalau kita balik, kalau perempuan diajak oleh seorang laki-laki yang gagah, punya kedudukan, lalu dia mengatakan, dua-duanya mengatakan sini saya takut karena Allah.
Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah dan dia merahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini sudah kita tahu, tangan kiri tidak ada hubungannya dengan tangan kanan, dia sama saja. Tapi ini bahasa kinaya namanya, bahasa kiasan. Maksudnya kalau tangan kirinya tidak tahu, maka orang lain lebih pantas untuk tidak tahu. Ada orang mau keluarin duit, tunggu dulu lihat orang, ada lewat nggak, baru dimasukin di celengan, nah, supaya dilihat. Orang kalau targetnya manusia kecil sekali, targetnya Allah itu besar, boomingnya. Sebentar, 1 menit lagi. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2567. Sabda Nabi SAW, "Anna rajulan zara akhan lahu fillahi fa arsadallahu lahu malaka, faqala aina turid? Qala uridu an azura akhi fulana." فقال لحاجة لك عنده فقال لا قال لقرابتي بينك وبينه قال لا قال فبنعمة لك عنده قال لا قال فبما قال أحبه في الله قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. Dalam hadis Bukhari ini kata Nabi SAW bahwasanya seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah. Entah kapan ini, apakah di Bani Israel atau terjadi pada kita. Yang jelas kita imani apa yang baginda Nabi SAW sampaikan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma jadi manusia dan mencegatnya. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, mau kemana kamu? Orang itu menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku si fulan. Malaikat bertanya lagi, apakah karena suatu keperluan padanya? Ada urusan dunia? Dia menjawab tidak. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada hubungan kerabat antara kamu dengan dia? Maka dia menjawab tidak. Jadi kalau karena ada hubungan kerabat mungkin dia silaturahim. Nah, malaikat itu bertanya lagi, apakah karena ada satu nikmat milikmu padanya? Ada kau pernah utangkan dia sesuatu? Ada hakmu di dia yang kau mau ambil? Kata dia tidak. Malaikat bertanya, lalu karena apa kau pergi mendatangi dia? Ia menjawab, karena aku mencintainya karena Allah. Malaikat itu pun berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu bahwasanya dia Allah mencintaimu karena kamu mencintai dia saudaramu karena Allah. Dan dia juga plus lagi, dia telah memastikan bagimu surga. Dia telah memastikan bagimu surga. Jadi ini termasuk jalan pintas menuju ke surga. Cari orang soleh dan soleh untuk jadikan sebagai saudara seiman. Dan insya Allah sebentar lagi habis sholat ba'diyah kita akan lanjutkan poin tentang syarat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.